Tapi serius ya, saya 2008, 2012, 4 tahun saya tinggalkan Tuhan, saya tantang Tuhan ya. Itu sial terus loh. Dulu sebelum 2008, ya saya cari Tuhan, walaupun dalam ada motif-motif yang tidak baik juga, yang saya nggak tahu. Semua tai pun, kotoran pun saya pegang jadi emas loh. 2008 sampai 2012, saya pegang emas pun jadi tai, jadi sial loh. Sampai saya bertobat loh. Begitu saya bertobat, itu keberuntungan itu datang lagi. Haleluya, Pak Nanang Supriyanto, silakan. Shalom. Shalom Pak Nanang. Ya, saya ini masalah ini tadi masalah tahun sial ini Pak ya. Nah saya ini dapat ayat firman Tuhan di kitab Yesaya Pak. Yesaya 1 ayat 18. Jadi bunyinya begini. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini kaitannya dengan tahun sial ini gimana Pak Paul ya? Saya masih belum dapat ngerti ini Pak Paul. Ya Pak Pi, silakan Pak Pi. Sial kalau kita nggak mau bertobat. Sial kalau istilah Pak Paul tadi, kita membuat buku harian sendiri, nggak ngikuti buku harian Tuhan. Tuhan sudah menawarkan, kalau kita bertobat, walaupun dosa kita kotor, hidup kita kotor, tapi bisa dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, yang sial jadi beruntung. Itu Pak. Oh, gitu ya. Kalau kita tidak mau bertobat, bagaimana mau kita ikuti buku harian Tuhan? Nggak bisa, itu dia. harus bertobat dulu. Masalahnya kan banyak orang nggak mau sial tapi nggak mau bertobat. Iya susah. Iya Pak susah. Paul, itu saya dapat pas tahun baru kemarin ini Pak Paul ayat ini. Jadi saya tanya ini sama Pak Paul Pak. Ya puji Tuhan ini lah. berarti Pak Nanang harus bertobat ini. Apa ini? Nah, yang tahu Pak Nanang sama Tuhan. Iya. Tapi serius ya, saya 2008, 2012, 4 tahun saya tinggalkan Tuhan, saya tantang Tuhan ya. Itu sial terus loh. Dulu sebelum 2008, ya saya cari Tuhan, walaupun dalam ada motif-motif yang tidak baik juga, yang saya nggak tahu. Semua tai pun, kotoran pun saya pegang jadi emas loh. 2008 sampai 2012, saya pegang emas pun jadi tai, jadi sial loh. Sampai saya bertobat loh. Begitu saya bertobat, itu keberuntungan itu datang lagi. Sialnya saya itu jadi keberuntungan. Pokoknya sebelum 2008, semua sialnya saya itu jadi keberuntungan. Sekarang sama, semua sialnya saya itu jadi keberuntungan. Setelah saya bertobat itu. Bahkan lebih lagi. Karena sekarang kan saya dengar dengan motif-motif itu kan dibereskan sama Tuhan kan. Motif-motif itu kan dilurusin. Dulu motif-motif yang nggak lurus itu saya nggak ngerti kalau saya motif-motifnya ada yang nggak baik. Sekarang saya dibuka semua. Motif-motifnya itu yang nggak baik itu diberesin. Wah, apalagi tambah dahsyat. Tadi ya buku harian, kalau Anda mau ikut buku harian Tuhan yang ditulis oleh Tuhan, ya Anda harus bertobat dulu. Karena nggak bisa, itu syaratnya memang pertobatan kan, lahir baru. Ya, puji Tuhan Pak Paul. Gitu, Sama ini Pak Paul. Ya. Halo Pak Paul. Ya. Ini kalau saya ini kan di Jambi mungkin salah satu di Jambi baru saya yang sering mungkin gabung dengan Zoom-nya Pak Paul ya. Lagian juga ini Pak Paul, saya kalau mau kontak Galarua itu nomornya ada yang bisa dihubungi Pak Paul. 089 6-nya 5 kali 200. 08 089 6-nya 5 kali 2 terus 200. 200 089 6-nya 5 kali
Ah, 2100. 2100 ya. Biar kamu mau Iya. di rumah. Ya, Ya itu, makasih Pak Paul ya. Ya. Saya rindu sekali ini menjadi mitra bersama di Zoom-nya Pak Paul ini. ya, Ini luar oke. biasa. Saya merasa sangat diberkati Pak Paul. Ya, Terima luar kasih, Tuhan Yesus biasa. memberkati. Shalom. Shalom, Pak. Haleluya. Lanjut ya, Pak Finis Nabire. Finis Nabire. Shalom, selamat. Shalom. Yang di Pak Paul ini siang kah, malam kah? Siang, jam Selamat, 4 sore. selamat siang. Setengah 4. Yang lain selamat malam dari Papua. Ya, Selamat ini malam, dalam Papua. beberapa waktu terakhir ini, mulai dari akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini, saya beberapa kali ke Jayapura karena ada pekerjaan. Nah, saya mau cerita 2 hal saja. Sebetulnya ada banyak, tapi yang saya cerita 2 hal. Yang pertama, waktu saya datang ke Jayapura akhir November kemarin, nah dari bandara ke kota itu saya naik taksi bandara, cerita-cerita di dalam mobil. Nah, supir taksinya ini rupanya biasa juga ngantar tamu yang lain. Lalu dia cerita tentang motif hamba Tuhan yang motifnya nggak bener lah. Dia kasih contoh, salah satunya begini. Pak, saya pernah mengantar pendeta. Nah, pendeta itu janjian dengan salah satu bos atau investor begitu. Nah, saya perhatikan, Pak, kalau dia sedang satu mobil dengan investor ini, yang dia pakai itu handphonenya yang rusak. Lalu di sebelahnya investor itu dia pura-pura handphonenya dipencet-pencet itu nggak bisa. Nah, memang akhirnya setelah itu dia dapat handphone baru yang mahal, Pak. Nah, ini cerita yang pertama. Lalu cerita yang kedua, saya ketemu orang yang lain, dia seorang jemaat gereja yang besar. Di akhir tahun kemarin dia mengeluhkan, dalam kondisi yang sulit ini Pak, ya gereja ini justru melakukan hanya mengecat dinding luar gereja saja, habisnya sampai 200 juta lebih. Aduh. Nah, iya Pak, ini betul terjadi nih, ada. Catnya itu pasti tuh. Saya mungkin catnya datangkan dari Kutub Utara, Pak. Jadi agak mahal. Pakai airnya destilasi dari Alaska. Jadi begini, dia cerita maksudnya, aduh Pak, ini dalam kondisi sulit begini, masyarakat lagi susah. Nah, ini malah gerejanya ini hanya ngecat untuk akhir tahun. Itu 200 juta lebih. Nah, jemaatnya berapa banyak itu? Nah, ini Pak yang menarik. Kayak saya ngobrol, saya dalemin. Kalau lagi rame, itu ya 80 jiwa, Pak, hari Minggu. Kalau sepi ya 40. Nah, saya datang, Pak. Saya sengaja datang ke gereja itu. Dan memang gerejanya sangat mewah, Pak. Peralatan musiknya semuanya kebetulan saya bisa akses ke dalam. Sangat mewah, sangat bagus. Semuanya serba luar biasa. Mic-nya untuk mic-nya ini Pak, saya kebetulan bisa kenal langsung dengan bagian sound engineer-nya. Nah, mic-nya untuk pembicara ini harga 12 juta ya, untuk di Papua ya, untuk harga itu sudah mahal lah Pak. Ya, mungkin di Jakarta ada yang lebih, tapi nggak tahu. Ini 12 juta untuk mic pembicaranya saja Pak. Ada artinya perangkat lain-lain juga mahal. Kerjanya luar biasa. Saya tanya dari sound engineer-nya tahu. Kalau rame itu 80, pernah 100 orang Pak, itu gedungnya luar biasa. Nah, yang sebetulnya yang saya mau tanyakan bukan ini terkait itu tadi cerita-cerita saja, tapi yang saya mau tanyakan gini, ternyata Pak motivasi yang salah dari hamba Tuhan ini juga didukung dari sikap orang-orang, kebanyakan orang Kristen, tidak semuanya, yang sedang dalam kondisi sulit ini Pak. Mereka sedang mencari jalan keluar yang cepat, diberi harapan. Oh, kalau kamu memberi persembahan begini, Tuhan akan mengembalikan berkali lipat. Nah, salah satunya begitu. Nah, ya kan, seolah-olah kayak, maaf ini bagi saya, seolah-olah Tuhan itu kayak bandar togel saja, Pak. Pak Paul tahu togel nggak? Tahu. Ya Pak, kalau pasang 100.000 bisa dapatnya 100 juta Pak. Kalau nggak tahu berapa angka begitu. Saya malah tukang ramal togel.
Artinya Serius begini, ya, dulu saya tukang ramal togel dulu tuh. ya, artinya begini, hal-hal begini, motivasi yang salah itu sebetulnya didukung dari jemaat ini, Pak. Jemaat yang sedang mencari jalan keluar, yang sedang kesulitan. Nah, pertanyaan saya begini, yang sikap kita supaya efektif, Pak. Kalau kita mendidik orang lain, jemaatnya orang lain itu kan agak susah ya. Yang sudah kena itu, Pak. Artinya, jor-joran kasih uang ke gereja supaya dengan harapan, oh Tuhan balikin berkali lipat. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Pak, kira-kira sikap atau apa yang harus kita ambil efektifnya, Pak, untuk mempengaruhi mereka itu gimana? Nah, ini pertanyaan saya, Pak, karena saya lihat itu, aduh, capek deh, Pak. Ya, pada orang, maksudnya, oh rasanya kalau memberi di gereja nanti pasti dapatnya berkali lipat. Itu kan, ini motivasinya. Atau kalau dalam kesulitan, asal sering datang ke gereja itu, didoakan oleh pendeta itu, nanti semuanya akan pulih dengan seketika. Artinya, Pak, bukan Tuhannya yang dicari akhirnya, tapi pendetanya. Bahkan saya tambahkan satu cerita, Pak. Ada salah satu yang spesialis mendoakan, ini Pak, pengusaha-pengusaha yang kesulitan, dia bagian mendoakan itu. Nah, jadi supaya kalau Pak Paul punya usahanya lagi seret, dia nanti yang doain, Pak. Nah, ini ada juga seperti itu. Nah, maksud saya menyikapi ini, Pak, supaya mereka juga nggak terus hanyut ke sana. Nah, ini kira-kira bagaimana, Pak? Silakan Pak Api, Kak. Iya nih Pak, juga Papi mungkin kalau saya nanti keras. Papi silakan Papi. Masih di sini Papi? Sebentar. Ada, masih. Ya, silakan. Ya, Finis itu saudaramu juga, anak papi yang di Nabire. Oh, iya. Dia bagian Ini harus Papi yang jawab ini. Radio. Geli saya. Ya. Jadi jawabannya, saudara-saudara yang berjemaat di gereja yang pendetanya seperti itu, cepat keluar, jangan lama-lama di situ. Baru mau bilang. Tinggalin, siapa suruh jadi jemaatnya? Iya, daripada saudara diperas terus duitnya. Begini, Pi. Dikatakan, bagaimana jemaat akan menyontoh kalau pendetanya naik Mercy, naik Ferrari, jemaatnya sepeda ontel. Ya, jadi keluar sajalah. Benar. Maksudnya begini. Tuhan, ya. termasuk Maaf, ini kita bertobat. Maaf, pertanyaannya begini. Saya sudah sampaikan itu, tetapi maksudnya begini. Mungkin bukan tersihir ya. Mereka ini kayaknya sudah yakin betul. Susah dikasih tahu gitu loh. Atau dibiarin saja atau bagaimana? Ya biarin aja, dia maunya dibohongin terus kok. Ya wes lah kalau begitu. Tapi menyedihkan sekali. Kasihan loh. Memang kasihan. ya pasti menyedihkan. Sulit loh, karena memang ada orang yang senang dibohongin soalnya ya. Saya kan pernah S2 marketing juga kan. Walaupun cuma tinggal tesis, waktu tak tinggal gara-gara saya pindah sekolah teologi itu kan. Terus saya juga pernah jadi direktur marketing di sebuah perusahaan besar. Ya beberapa kali. Orang itu memang suka dibohongin, masalahnya itu loh. Kalau Anda ngomong yang benar, malah nggak laku barangnya. Bukan bohong, tapi karena orang suka dibohongin. Contoh barang Jerman. Barang Jerman itu bungkusnya cuma coklat-coklat doang, kertas coklat, nggak berjaji. Coba barang Cungko, waduh, itu bungkusnya pakai plastik, kaleng plastik yang rapi itu loh. Baru dipakai 3 bulannya jebol. Barang Jerman mau pakai sampai kakimu jebol, nggak akan jebol-jebol itu spare part Jerman itu kan. Nah, itu tadi orang senang dibohongin gitu loh. Nah, ini mengatasi itu Pak, supaya ya kita memang nggak bisa maksa orang. Ya mesti rajin-rajin sharing ininya, channelnya Nitro 26 ini, N26 ini memang harus sabdanya memang harus diviralkan biar ada kejang-kejang. Oke. Saya baru ngomong wadis, kita memang saat ini Papi ini. Siapa suruh jadi jemaatnya? Ya kak, kalau dibodohin terus, aduh. Wah ini nyahok bener ini. Mantap sekali. Bram Nafi silakan. Halo Pak Paul. Halo Pak Alexander. Oke, saya mau cerita nih. Saya sering melihat di YouTube di dalam acara mendoakan
kebetulan pendeta, terutama di acara online. Nah, dia mengatakan setiap dia mendoakan, dia mengatakan, apakah nenek moyangmu dulunya punya berilmu? Saya bingung, Pak Paul. Dan beberapa kali saya ketemu sama pendeta, tiap mendoakan selalu berkata begitu. Apakah nenek moyangmu ada yang berilmu sehingga engkau tidak punya keturunan? Terhadap yang lain dia ngomong begitu. Nah, dari dulu kan kita kan sebelum mempunyai yang namanya kita penganut agama Kristen, kita mayoritas itu kan agamanya kepercayaan. Mungkin kalau orang Batak ya Sombana Bulun atau apalah gitu ya, animisme dan dinamisme. Nah, yang menjadikan suatu pertanyaan selalu mengatakan, apakah nenek moyangmu dulunya berilmu? Yang dikatakan menyimpang daripada ajaran Kristen. Udah jelas kalau menurut saya, pasti rata-rata berilmu, terutama orang Batak yang rata-rata kalau dulu nenek moyang orang Batak, mayoritas dia ingin mendapatkan ilmu, anaknya bisa meminum darah orang tuanya biar menyerap. Demikian agar diberi pencerahan kepada terutama di yang di YouTube dan di Zoom ini kepada mereka-mereka yang ada di ini akan ajaran ya pendeta tersebut selalu mengatakan demikian, Bapak. Itu pertama pertanyaan saya. Dan yang kedua saya ada tadi menyinggung masalah mengenai Septuaginta dan majority text. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di Google itu mengenai Septuaginta dan majority text ini mana yang lebih lama? Terus mengenai bahasanya tuh bagaimana mengenai kodek ini, Pak? Demikian, Pak, informasinya dan juga pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Nah, kalau tanya Masoretik sama Septuaginta itu nanti di kelas evangelis itu Pak Bram Napit. Itu ada kita jelaskan detail sekali ya. Tapi kalau nggak salah saya juga ada videonya pernah bikin itu panjang tuh jelasinnya. Intinya Septuaginta itu tahun 300 sebelum Masehi, Masoret itu baru ada tahun 1000. Tetapi Masoret itu berasal dari oral text yang jauh lebih tua daripada Septuaginta. Buktinya teks Masoret itu isinya sama persis dengan Dead Sea Scroll yang ditemukan tahun 1950 tapi tanggalnya tanggal 400 sebelum Masehi. Tetapi Dead Sea Scroll itu bukan Masoretic text. Karena di Dead Sea Scroll tidak ada tanda bacanya. Masoretic text ada tanda bacanya. Sumbernya bukan dari teks Dead Sea Scroll, sumbernya dari oral. Dari tradisi turun-temurun yang dihafalkan. Karena orang Yahudi itu menghafalkannya itu dengan cermat ya. Kalau orang Islam menghafal bisa ada 30 versi Al-Quran itu. Kalau orang Yahudi menghafal cuma satu versi karena ada rumusnya, ada formulanya untuk menghafal. Itu nanti ada namanya Gaat yang tukang ujian itu ya. Kalau dia tahu kalau dia menghafal salah dia tahu. Karena ada rumusnya. Gaat seluruh dunia itu punya formula yang sama. Intinya begitu. Nah, kalau yang tadi masalah nenek moyang mungkin kita dengarkan dari Papi Daniel saja. Ya, apapun kesalahan nenek moyang kita, kalau sampai kita sudah bertobat, maka itu nggak akan kena kepada kita. Itu dia. Maka itu generasi yang 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Puji Tuhan. Kan pertanyaan berikutnya, berarti perlu doa pelepasan nggak, Papi, kalau kita sudah lahir baru? Tidak. Nah, Doa pelepasan itu jalan pintas, salah besar. Iya, setuju Papi. Wah, memang kita benar-benar sehati. Pantas saja jadi anaknya. Iya. Amin. Rohnya sama, ajarannya bisa sama. Padahal nggak pernah janjian loh. Iya, betul. Itu dia ya. Itu benar ya. Nggak perlu doa pelepasan. Apalagi sampai muntah-muntah. Sampai cekek-cekek begitu. Kasihan saya lihat ya kalau orang masuk ke gereja karismatik. Dulu saya dipaksa muntah loh. Sampai disokok lehernya, mulutnya gitu biar muntah lah. Ada satu persekutuan doa, kalau orang jemaatnya masuk dia langsung bawa koran, tas plastik, terus langsung nyokok sendiri gitu biar muntah, lalu dia bisa ikut. Wah, serem kali yang begini ya. Itu praktek-praktek yang menurut saya nggak pas. Saya nggak mau bilang sesat apa segala macam. Nyatanya di situ nama Yesus juga diberitakan. Cuman maksudnya Anda sedang ditipu oleh ilusi.
Jangan, karena itu tadi ya, jadi ayatnya nggak berlaku dong kalau bahwa kamu sudah merdeka. Kita mesti doa pelepasan lagi. Masalahnya di Alkitab orang kalau sudah lahir baru, para rasul nggak doa pelepasan juga kan? Nah, itu memang ironik ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi nggak perlu ya Pak Bram Napit ya. Sebentar. Tapi masalahnya udah lahir baru beneran belum? Nah itu masalahnya. Masalahnya banyak orang ngaku-ngaku lahir baru, nggak lahir baru. Nah itu tadi, maksudnya definisi lahir barunya aja udah beda kita. Bikin lahir baru kalau Tapi yang- sekarang di Indonesia lahir baru mau jadi Kristen, ngaku-ngaku Kristen mah gampang. Coba pergi ke Suriah ngaku Kristen. Sembelih. Coba pergi ke Arab Saudi ngaku Kristen. Ya kan, apalagi saya dari Islam pindah Kristen. Kalau di Indonesia Islam pindah Kristen nggak apa-apa. Yang apa-apa ketika Anda kemudian mulai bersaksi. Nah itu jadi apa-apa, kayak Saifuddin, kayak MKC. Tapi kalau kita cuma pindah dari Islam ke Kristen, nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada masalah. Yusuf Roni pun dipenjara karena dia kemudian bersaksi. Dia cerita waktu kepada orang lain kan, kepindahannya dia. Nah itu yang jadi masalah, karena dianggap memprovokasi kan. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau Anda diam-diam juga nggak apa-apa. Saya pindah Islam Kristen, ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu ada cerita-cerita kemana-mana, dari gereja ke gereja, kesaksiannya masuk penjara. Walaupun seharusnya nggak Yang boleh saya ya. bingung. Tapi itu kenyataannya begitu. Tapi masalahnya di Indonesia dari dulu, Islam pindah jadi Kristen, ya nggak apa-apa, paling dikucilkan dari keluarganya. Tapi nggak akan sampai disembelih, nggak akan sampai disembelih. Kalau di Arab Saudi, Islam pindah jadi Kristen, wah itu bisa dicambuk, bisa digantung gitu. Termasuk di Iran, kayak kemarin si Bahkan Nana sama dibunuh. Omid cerita kan. Nah itu kalau bilang lahir baru, itu saya percaya itu. Waduh, mau gimana begitu dia lahir baru, keluarganya, bukan cuma dia, keluarganya juga bisa dimiskinkan. Makanya definisi lahir barunya aja sudah beda Pak Branapit. Mungkin aja Iya, pendetanya yang yang saya ngomong aja bingungkan belum lahir baru kali. Nah, itu dia, Pak. Yang saya Iya. bingungkan ini, Pak. Dia menyatakan kan dengan pernyataan dia gitu. Bahwasanya ini harus mengadakan suatu doa pelepasan. Nah, sebelumnya yang didoakan ini dia Kristen. Ternyata harus didoakan doa pelepasan. Yang saya bingungkan di sini tuh saat didoakan itu ya kata Pak Paul tuh jungkir balik lah dan Ya, segala macam muntah-muntah. itu gitu. Jadi sesuatu seperti ada permainan mistik jadinya tuh. Enggak, Sementara itu kalau secara nanti logika saya itu- nanti kita ada Ibu ini ya, Ibu Dokter Vivina nanti ya cerita psikologi agama ya. Kalau dulu kan kita ada Dokter Siswanto, psikologi kesurupan. Ya kan? Menarik. Dulu Iya. cari deh Dokter Siswanto, kita ada bikin seminar di udah sini. nonton Pak. Ya kan? Nanti kita Iya, bikin maksudnya. psikologi Iya. agama nanti yang itu ya. Nanti kita lihat Iya. agama dari psikologi ya. Dari si Sigmund Freud sama si De Jong gitu ya. Itu menarik sekali nanti. Itu kebetulan itu disertasi saya. Itu menarik sekali nanti. Oke. Wah itu nanti itu tadi makanya saya berani cerita tentang ilusi agama, tipuan agama itu bukan berarti saya mengajak Anda untuk tidak percaya Tuhan Yesus. Oh justru makin percaya kalau kita jangan berilusi. Masalahnya tadi ilusi tadi. Tapi kita lanjut. Nanti itu minggu depan. Nanti kita ambil jatah minggu depan. Ibu Oke, Linda terima kasih. Dewianti, silakan. Setiap hari.